Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, mengerjakan ibadah salat 5 waktu adalah sebuah kewajiban utama yang tidak boleh kita tinggalkan. Sebab di akhirat kelak, ibadah salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat juga menjadi satu di antara rukun Islam dan dianggap sebagai tiang agama. Selain itu, mendirikan ibadah salat wajib 5 waktu, umat muslim juga dianjurkan untuk menjalankan ibadah salat sunnah. Dengan menjalankan ibadah salat sunnah, kita akan mendapatkan pahala tambahan serta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak macam salat sunnah yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah salat sunnah qobliyah subuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah qobliyah subuh memiliki keistimewaan dan manfaat tersendiri, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga amalan sunnah yang satu ini. Manfaat serta keutamaan salat sunnah qobliyah subuh tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Walaupun hukumnya sunnah, ada banyak keutamaan dan manfaat yang bisa kita dapatkan bila mengerjakan ibadah sunnah ini. Manfaat yang kita peroleh tidak hanya di akhirat saja, namun bisa kita rasakan di dunia. Berikut ini manfaat dan keutamaan ibadah salat sunnah qobliyah subuh yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah mendapat balasan rumah di surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keutamaan ini dijelaskan dalam hadis yang disampaikan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba yang muslim melakukan salat sunnah yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari. Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah istana di surga. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan solat-solat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Solat sunnah qobliyah subuh ini memang terasa berat untuk kita lakukan. Godaan setan akan datang dari berbagai arah supaya kita merasa berat untuk bangun di waktu subuh. Itulah mengapa keutamaan dari ibadah sunnah ini begitu dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan istana di surga yang dikhususkan bagi hamba-hambanya yang rutin melakukan ibadah salat sunnah, termasuk ibadah salat sunnah qobliyah subuh. Yang kedua, akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang rutin mengerjakan salat sunnah qobliyah subuh akan mendapatkan kebaikan yang nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah, bagi kita manusia, dunia dan seisinya sangat berharga, mulai dari rumah, mobil mewah, uang yang banyak, serta jabatan yang tinggi. Itu semua sangat bernilai di dunia. Namun balasannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mengerjakan salat sunnah qobliyah subuh, akan lebih bernilai lagi dari dunia dan seisinya. Keutamaan salat qobliyah subuh ini juga tertuang dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar, salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.
Yang ketiga, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mengerjakan ibadah sholat sunnah qobliyah subuh merupakan usaha kita mengikuti teladan dari diri seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita agar senantiasa menjaga rutinitas dalam melaksanakan sholat qobliyah subuh ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam antara azannya muazzin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dengan kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa yang menjadi tradisi dari Rasulullah, baik itu ucapan maupun perbuatan beliau, akan masuk dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menutup kekurangan sholat wajib. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia pasti kita memiliki kekurangan. Begitu juga ketika kita melaksanakan ibadah sholat wajib. Tidak jarang sholat yang kita lakukan terdapat kekurangan di bagian-bagian tertentu. Maka untuk menyempurnakan kekurangan tersebut, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada sholat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika sholatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian, apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah. Jika ia memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku, dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita sudah tahu keutamaan ini, seharusnya kita sadar bahwa keutamaan sholat qobliyah subuh saja sudah sangat besar. Sementara itu bagaimana dengan keutamaan serta manfaat ibadah sholat subuh? Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan dan manfaat yang sangat luar biasa dari sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 manfaat serta keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang rutin, yang istiqomah menjalankan ibadah sholat sunnah qobliyah subuh ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah sholat sunnah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.